A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah hubungan antara surga yang indah dengan seekor lalat? Tentu kita tidak dapat melihat adanya hubungan apapun antara keduanya. Tetapi tidak demikian dengan apa yang dialami oleh seorang ulama dan imam besar, yaitu Imam Al-Ghazali. Di malam itu, Imam Al-Ghazali sedang sibuk menulis kitab. Tiba-tiba, seekor lalat hinggap di dekatnya. Dia mengamati lalat itu dan kelihatan sedang kehausan. Memang betul, lalat itu kemudian masuk ke dalam bekas tinta lalu meminum tinta itu. Akhirnya Imam Al-Ghazali pun berhenti menulis dan membiarkan lalat itu minum tintanya. Setelah si lalat minum dengan puas, Imam Al-Ghazali membantunya keluar dari bekas tinta itu. Terbanglah lalat itu pergi meneruskan perjalanannya entah kemana. Mungkin bagi kita tidak ada yang luar biasa dalam peristiwa itu. Apa sih artinya menolong seekor lalat yang kotor dan hina? Memang begitulah pandangan manusia secara umum. Tetapi bagaimanakah pandangan Allah atas hal itu? Tidak lama setelah kejadian itu, Imam Al-Ghazali bermimpi bertemu dan berhadap-hadapan dengan Allah. Dalam mimpi itu, Allah bertanya kepadanya, "Wahai Al-Ghazali, tahukah engkau apa yang menyebabkan aku memasukkan engkau ke dalam surga?" Imam Al-Ghazali termangu dan berpikir. Dia menyangka bahwa semua ibadah yang dilakukannya selama ini, seperti sholat, puasa, zikir, dan seterusnya, adalah menyebabkan dia masuk surga. Lantas Imam Al-Ghazali pun menjawab, "Mungkin karena ibadah sholatku ya Allah." "Bukan," tegas Allah. Imam Al-Ghazali berkata lagi, "Mungkin karena ibadah zakatku ya Allah." "Bukan," tegas Allah lagi. Seterusnya Imam Al-Ghazali pun berkata, "Mungkin karena ibadah puasaku ya Allah." Allah tetap berkata, "Bukan." Imam Al-Ghazali mencoba lagi, "Mungkin karena ibadah hajiku ya Allah." Allah masih berkata, "Bukan." Semua jawaban Imam Al-Ghazali ternyata bukan jawaban yang Allah inginkan, karena Allah terus berkata, "Bukan." Akhirnya Imam Al-Ghazali berkata, "Hanya Engkau ya Allah yang Maha mengetahui." Lantas Allah menjelaskan, "Wahai Al-Ghazali, masihkah engkau ingat ketika engkau sedang menulis kitab pada malam hari, ada seekor lalat masuk ke dalam bekas tintamu. Lalu engkau merasa kasihan kepadanya dan engkau membiarkan lalat itu minum sepuas-puasnya. Setelah selesai ia minum, engkau membantunya keluar dari bekas tinta itu. Lalat itu kemudian terbang dengan gembira selepas dahaganya hilang. Itulah yang menyebabkan aku memasukkanmu ke dalam surga, yaitu sebab keikhlasanmu membantu makhlukku, walaupun ia hanya seekor lalat." Begitulah fadilah amal yang dilakukan dengan ikhlas yang mampu membawa manusia ke dalam surga. Sebaliknya, jika amalan yang besar tetapi tidak ikhlas, bagaikan fata morgana yang tiada nilainya. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menekankan perihal pentingnya ilmu, amal, serta ikhlas. Beliau berkata, "Orang yang tidak berilmu akan mendapatkan siksaan. Orang yang berilmu tanpa amalan juga menerima siksaan. Orang yang beramal tanpa keikhlasan
akan turut disiksa. Oleh sebab itu, penting bagi kaum muslimin mengamalkan ilmu, amal, serta keikhlasan. Itu adalah 3 perkara yang tidak dapat kita pisahkan. Ikhlas memang mudah diucapkan, tetapi sulit dilaksanakan. Ini karena maksud ikhlas adalah melakukan segala sesuatu semata-mata demi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali amal yang dilaksanakan dengan ikhlas dan dilakukan semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Ikhlas ialah mengqasadkan kata-kata, amal usaha, jihad, dan pengorbanan kita hanya karena Allah dan mengharapkan keridhoannya, tanpa mengharap faidah, nama, gelaran, pangkat, sanjungan, serta kedudukan duniawi. Ikhlas adalah niat semata-mata karena Allah, karena menjunjung perintahnya, mengharap ridhonya, mengikuti arahannya, serta mentaatinya dan patuh padanya, semua atas karenanya yang satu. Tujuannya hanya satu dan didorong oleh yang satu, yaitu Allah. Ikhlas memang sukar untuk dinilai, karena ikhlas adalah niat atau perasaan atau tujuan yang ada di dalam hati. Niat di hati adalah rahasia Allah yang tidak diketahui oleh siapapun, tetapi Allah Maha mengetahui niat, hasrat, dan apa tujuan sebenarnya pada diri kita. Tetapi walaupun ia rahasia, namun para ulama dapat mengenali tanda-tanda atau panduan untuk kita bagaimana mengukur hati kita dan berusaha agar benar-benar ikhlas. Caranya ialah apabila orang memuji atau mencemooh pada kita, kita merasa itu sama saja. Pujian tidak membanggakan dan kekejian atau cemoohan juga tidak mengecewakan kita. Itulah sebagian dari tanda ikhlas. Pernah suatu ketika di dalam peperangan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu diludahi mukanya oleh seorang musuh. Beliau malah melepaskannya, padahal ia berpeluang untuk membunuh musuh tersebut. Ketika ditanya kenapa dia melepaskan musuh tersebut, sedangkan musuh itu telah meludahi mukanya, maka dijawab oleh Sayyidina Ali, "Aku takut kalau pukulanku sesudah ludahnya itu adalah karena aku marah, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Demikianlah contoh orang yang ikhlas, yang sanggup menepikan kepentingan diri dalam usaha mencari keridhaan Allah. Firman Allah, "Katakanlah, sesungguhnya solatku dan ibadahku dan hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan semesta alam." Quran Surat Al-An'am ayat 162. Wallahu a'lam bishawab.